Matahari mulai condong ke barat, sinarnya merambat lembut di antara dahan-dahan pepohonan hutan senja. Pak Rahman, seorang lelaki parubaya dengan tubuh kurus namun tangguh, berjalan perlahan di jalur setapak yang biasa dilaluinya. Di bahunya tergantung sebilah sabit berkarat, sementara tangannya menggenggam seutas tali untuk mengikat rumput yang akan dibawanya pulang. Ia sudah belasan tahun mencari rumput di hutan ini, tetapi sore ini, entah mengapa, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berembus pelan, membawa bisikan yang terdengar seperti desahan halus. Pak Rahman menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada bahaya mengintai. Ia tahu hutan ini tidak hanya dihuni oleh burung dan kijang, tetapi juga makhluk lain yang lebih berbahaya, terutama harimau. Namun, selama ini ia selalu percaya bahwa jika ia menghormati hutan, hutan pun tidak akan mencelakainya. Dengan hati-hati, ia mulai merunduk, mengayunkan sabitnya ke rerumputan hijau yang tumbuh subur di tepi sungai kecil. Suara gemericik air seharusnya memberikan ketenangan, tapi kali ini justru terasa seperti peringatan samar. Tiba-tiba, semak-semak di seberang sungai bergoyang. Pak Rahman menghentikan gerakannya, nafasnya tertahan, matanya menajam, mencoba menembus lebatnya dedaunan. Ia berharap itu hanyalah rusa atau monyet yang sedang mencari makan. Namun, yang ia dengar berikutnya membuat bulu kuduknya meremang, geraman berat yang dalam, seperti suara dada raksasa yang bergemuruh. Seketika itu juga, jantungnya berdegup kencang. Ia melangkah mundur perlahan, berusaha untuk tidak menimbulkan suara. Tetapi ranting kecil di bawah kakinya patah, memecah keheningan. Geraman itu semakin dekat. Pak Rahman bisa merasakan tatapan yang mengintainya dari balik kegelapan hutan. Lalu, di sela-sela dedaunan yang bergerak, ia melihatnya, sepasang mata kuning yang bersinar tajam. Harimau, tubuh besar berloreng itu berdiri diam, mengawasi, seolah menimbang apakah lelaki tua di depannya adalah ancaman atau mangsa yang mudah diterkam. Pak Rahman menelan ludah, tangannya gemetar di sisi tubuhnya. Ia tahu berlari bukan pilihan, tetapi berdiri di tempat juga bisa berarti kematian. Dengan hati-hati, ia meraih sabitnya, bukan untuk menyerang, tetapi untuk berjaga-jaga. Harimau itu mengangkat kepalanya sedikit, mengendus udara, lalu menggeram lebih keras. Langkah kakinya mendekat, tanah di bawahnya bergetar oleh bobotnya yang besar. Kini jaraknya hanya sekitar 10 langkah. Pak Rahman ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Napasnya memburu, seiring dengan denyut jantungnya yang semakin liar. Dalam benaknya, ia teringat wajah istrinya, Bu Siti, dan anaknya, Rudi. Ia tidak bisa mati di sini. Tidak boleh. Dengan gemetar, ia mencoba bergerak mundur, tetapi kakinya tersandung akar pohon yang mencuat dari tanah. Tubuhnya terhempas ke belakang, dan sabitnya terlepas dari genggaman. Harimau itu kini berdiri di atasnya. Nafasnya hangat dan bau amis darah menyengat dari mulutnya. Dalam detik yang terasa begitu panjang, Pak Rahman hanya bisa pasrah. Matanya menatap langit senja yang memerah, seolah ikut bersedih atas nasibnya. Kemudian, dengan satu gerakan cepat, bayangan loreng itu menerjang ke arahnya. Jeritan tertahan menggema di antara pepohonan, sebelum hutan kembali sunyi, seakan tak pernah ada siapapun di sana. Senja telah berlalu, dan malam mulai menelan langit dengan pekatnya. Di rumah kecil di pinggiran desa, Bu Siti duduk gelisah di beranda, matanya terus tertuju ke jalan setapak yang menuju hutan. Biasanya, sebelum azan maghrib berkumandang, Pak Rahman sudah kembali dengan seikat rumput di bahunya dan senyum lelah di wajahnya. Namun, kali ini, malam sudah turun, dan suaminya belum juga pulang. Angin dingin berembus, membuat nyala lampu minyak di teras bergetar. Hati Bu Siti semakin dipenuhi kecemasan yang tak bisa ia jelaskan. Rudi, anak sematawayang Pak Rahman, berjalan mondar-mandir di dalam rumah. Usianya baru 20 tahun, namun nalurinya berkata ada sesuatu yang tidak beres. Mak, mungkin bapak kehujanan atau terpaksa bermalam di gubuk dekat sungai, katanya mencoba menenangkan. Tapi Bu Siti menggeleng. Bapakmu tak pernah begitu, nak. Dia selalu pulang sebelum gelap, jawabnya dengan suara bergetar. Ia memegang dadanya yang terasa sesak. Perasaan aneh menyelinap di hatinya, seolah malam ini membawa kabar buruk yang belum siap ia terima. Jam terus berdetak. Rudi akhirnya memutuskan untuk bertindak. Ia berlari menuju rumah Pak Lurah, mengetuk pintu dengan keras. Dalam hitungan menit, beberapa warga desa berkumpul, membawa obor dan alat seadanya.
Hutan senja bukan tempat yang bisa dimasuki dengan sembarangan saat malam tiba, tapi kehilangan seorang pencari rumput adalah hal serius. Apalagi, dalam beberapa bulan terakhir, ada desas-desus tentang harimau yang turun dari gunung dan memangsa ternak warga. Mereka berjalan dengan langkah waspada, menyusuri jalan setapak yang biasa dilalui Pak Rahman. Suara jangkrik dan burung hantu mendominasi keheningan malam, sementara nyala obor menerangi dedaunan yang bergetar tertiup angin. Di tepi sungai, seorang warga berteriak, "Lihat ini!" Semua mata tertuju ke tanah yang basah dan berlumpur. Jejak kaki manusia terlihat jelas, namun di sampingnya ada jejak kaki yang jauh lebih besar, jejak harimau. Lebih buruk lagi, ada bekas seretan di tanah, seolah sesuatu telah diseret menuju kegelapan hutan. Bu Siti yang ikut dalam rombongan langsung menangis histeris. Ia merosot ke tanah, mencengkeram dada sambil memanggil-manggil nama suaminya. Rudy menelan ludah, tangannya mengepal kuat. Ia ingin menyangkal, ingin percaya bahwa ayahnya masih hidup, mungkin hanya terluka dan bersembunyi. Tapi kenyataan yang terbentang di depan matanya terlalu mengerikan untuk diabaikan. Beberapa warga berusaha mencari lebih jauh, menerobos semak-semak dengan parang. Namun, salah satu dari mereka, seorang pria tua bernama Pak Karim, tiba-tiba menghentikan langkahnya. "Kita harus berhenti," katanya dengan suara gemetar. "Ini bukan hanya soal harimau. Ini, tanah terlarang." Rudy menoleh tajam. "Apa maksudnya, Pak Karim?" "Ayah saya hilang. Kita tidak bisa berhenti." Tapi pria tua itu hanya menggeleng, wajahnya penuh ketakutan. "Dulu, pernah ada orang yang hilang di sini. Dan mereka tidak pernah ditemukan," bisiknya. Malam semakin larut, dan keputusan sulit harus diambil. Warga mulai ragu untuk melanjutkan pencarian di tengah kegelapan. Pak Lurah akhirnya memutuskan untuk kembali ke desa dan menunggu hingga fajar. Tapi bagi Rudy, ini bukan hanya sekadar menunggu. Ini adalah kehilangan yang belum bisa ia terima. Di tengah udara dingin yang menusuk, ia bersumpah dalam hati, besok, ia akan masuk lebih dalam ke hutan, sendiri jika perlu. Apapun yang terjadi pada ayahnya, ia harus menemukan jawabannya. Fajar mereka dengan sendu, menyelimuti desa dalam kabut tipis yang menggantung di antara pepohonan. Namun, bagi Rudy, pagi ini tak membawa harapan, hanya kecemasan yang semakin mencekik. Ayahnya masih hilang, dan ketakutan ibunya tadi malam terus terngiang di kepalanya. Setelah kejadian semalam, beberapa warga memutuskan untuk tetap mencari, meski rasa takut merayapi hati mereka. Harimau bukanlah sekadar legenda, jejak kaki besar yang mereka lihat adalah bukti nyata bahwa sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Dengan membawa parang dan seutas tali, Rudy berjalan di barisan terdepan bersama beberapa pemuda desa. Mereka menyusuri kembali jalur yang ditemukan tadi malam, berharap menemukan petunjuk baru. Udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah hutan sendiri enggan menerima kedatangan mereka. Ranting-ranting patah dan tanah yang terguncang menunjukkan bahwa sesuatu yang besar telah bergerak di area itu, entah perkelahian, atau perburuan yang berakhir tragis. Tak lama, salah satu warga, Pak Jamin, berteriak sambil menunjuk sesuatu di tanah. Rudy berlari menghampiri, dan dadanya langsung sesak melihatnya. Potongan kain sobek, berlumuran tanah dan bercak merah kecoklatan, tergeletak di antara semak belukar. Itu adalah kain sarung yang dikenakan ayahnya saat berangkat kemarin. Rudy memungut kain itu dengan tangan gemetar, mencengkeramnya erat seakan bisa mengembalikan sosok yang hilang. "Bapak," gumamnya lirih, matanya mulai berkaca-kaca. Tetapi hal yang lebih mengerikan segera menarik perhatian mereka. Beberapa meter dari sana, jejak kaki manusia yang tadi terlihat kini bercampur dengan bekas cakaran besar di tanah. Seolah-olah ada sesuatu yang telah menyeret tubuh manusia ke dalam hutan yang lebih dalam. Lebih jauh dari jejak itu, mereka menemukan tanda lain, bekas cakaran di batang pohon setinggi dada manusia. Luka itu dalam, menandakan bahwa harimau yang mereka cari bukanlah sembarang harimau biasa. "Ini tidak masuk akal," bisik salah satu warga, suaranya dipenuhi ketakutan. "Harimau memang binatang buas, tapi tidak biasanya menyeret manusia sejauh ini." Rudy menoleh tajam. "Maksudnya apa?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Karim, pria tua yang kemarin memperingatkan mereka, menelan ludah sebelum menjawab. "Jika ini hanya harimau biasa, pasti sudah memangsa korbannya di tempat. Tapi kalau dia menyeretnya, mungkin ada sesuatu yang lain." Ucapan itu membuat suasana semakin mencekam.
Apakah mungkin ada kekuatan lain yang bekerja di sini? Rudy menggelengkan kepala, menolak untuk terjebak dalam ketakutan yang tidak berdasar. Baginya, ini hanyalah soal bertahan hidup, ayahnya mungkin masih hidup, terluka, menunggu diselamatkan. Ia mengencangkan pegangan pada parangnya dan melangkah maju. Aku akan terus mencari, siapa yang ikut denganku. Beberapa pemuda ragu-ragu, tapi akhirnya beberapa orang, termasuk Pak Jamin dan dua kawannya, memutuskan untuk ikut. Sementara itu, warga lain memilih kembali ke desa, enggan menghadapi sesuatu yang mereka anggap sebagai kekuatan gaib. Langkah Rudy semakin mantap. Ia tidak akan berhenti sampai menemukan ayahnya, apapun yang menunggunya di kedalaman hutan, ia harus siap menghadapinya. Di kejauhan, di antara kabut tipis yang menyelimuti pepohonan, sesuatu tampak bergerak perlahan. Sesuatu yang besar, dan mengawasi mereka. Angin berembus pelan di antara pepohonan, membawa suara gemerisik dedaunan yang terdengar seperti bisikan samar. Rudy dan kelompok pencari terus melangkah lebih dalam ke hutan, mengikuti jejak yang semakin samar. Napas mereka berat, bukan hanya karena perjalanan melelahkan, tetapi juga karena ketakutan yang mulai menggerogoti hati mereka. Di sekitar mereka, hutan terasa semakin sunyi. Tak ada suara burung atau monyet, seolah-olah alam sedang menahan napas, mengawasi mereka dalam diam. Pak Jamin, yang berjalan di samping Rudy, tiba-tiba menghentikan langkahnya. Matanya menatap sesuatu di depan mereka, sebuah batu besar dengan bekas cakaran dalam, seakan harimau raksasa pernah mengamuk di sana. Ini bukan sembarang harimau, gumamnya dengan suara bergetar. Pak Karim, pria tua yang sedari awal terlihat gelisah, akhirnya angkat bicara. Aku sudah menduga, ini bukan pertama kalinya terjadi. Semua mata kini tertuju padanya. Pak Karim menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Dulu, sebelum desa kita berdiri, hutan ini sudah dijaga oleh seekor harimau gaib. Orang-orang menyebutnya, penjaga hutan senja. Ia tidak akan menyerang jika manusia menghormati batasnya, tetapi jika ada yang melanggar, ia akan menuntut nyawa. Rudy mengepalkan tangannya. Jadi menurutmu ayahku dihukum karena masuk ke daerah terlarang? Suaranya penuh amarah dan ketidakpercayaan. Pak Karim menggeleng. Bukan hanya itu, ada sesuatu yang lebih buruk di hutan ini. Harimau itu bukan sekadar binatang buas. Ia adalah pelindung, tetapi juga bisa menjadi penghukum. Aku takut Pak Rahman, mungkin melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat. Kata-katanya menggantung di udara, menambah ketegangan yang sudah mencekik. Beberapa pemuda mulai gelisah, melirik satu sama lain dengan wajah pucat. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara gemeretak ranting yang patah. Semua orang membeku, mata mereka menelusuri kegelapan di balik pepohonan, mencari sumber suara. Jantung Rudy berdetak kencang. Dalam diam, ia merasakan sesuatu mengawasi mereka, sesuatu yang lebih besar dari manusia, lebih kuat, dan lebih mengancam. Kita tidak boleh diam di sini, bisik Pak Jamin. Jika harimau itu benar-benar ada, maka kita sudah memasuki wilayahnya. Rudy menggeleng keras. Aku tidak peduli dengan mitos. Aku hanya ingin menemukan ayahku. Dengan langkah penuh tekad, ia maju, memotong semak-semak dengan parangnya. Yang lain ragu-ragu, tetapi akhirnya mengikuti. Namun, semakin dalam mereka masuk, suasana semakin mencekam. Udara terasa lebih berat, dan kabut yang tadi tipis kini semakin tebal, membatasi jarak pandang mereka. Tiba-tiba, Pak Karim berhenti dan menunjuk ke tanah dengan tangan gemetar. Di sana, di atas tanah yang basah, terdapat jejak kaki manusia, masih baru. Ini mungkin jejak Pak Rahman, ucapnya lirih. Hati Rudy melonjak, ayahnya mungkin masih hidup, namun, kegembiraannya hanya bertahan sekejap sebelum ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Tepat di sebelah jejak kaki itu, ada jejak lain yang jauh lebih besar. Jejak harimau, dan jumlahnya lebih dari satu. Hutan kembali sunyi, dan di antara kabut yang semakin pekat, terdengar suara yang membuat darah mereka membeku, geraman panjang, dalam, dan menggetarkan, seolah-olah sang penjaga hutan senja baru saja menyadari kehadiran mereka. Malam itu, di rumah kecilnya yang temaram, Rudy duduk di lantai dengan pandangan kosong. Ibunya, Bu Siti, masih terisak di sudut ruangan, memeluk kain sarung Pak Rahman yang ditemukan di hutan siang tadi. Para tetangga yang sebelumnya ikut mencari kini telah pulang, meninggalkan keluarga kecil itu dalam duka yang semakin menyesakkan. Namun, bagi Rudy,
Ini belum berakhir. Ayahnya belum ditemukan, dan selama itu, ia takkan menyerah. Aku akan pergi lagi besok, ucapnya tiba-tiba, suaranya penuh tekad. Bu Siti menoleh dengan wajah penuh air mata. Jangan, nak, cukup. Aku tak mau kehilangan kamu juga, pintanya dengan suara serak. Namun, Rudy hanya menggenggam tangannya erat. Aku tidak bisa tinggal diam, Mak. Aku tahu Bapak masih di luar sana. Matanya berkaca-kaca, tapi sorot tekad di dalamnya tak bisa digoyahkan. Fajar menyingsing, dan kabut pagi masih menggantung rendah di atas desa saat Rudy bersiap. Parang terikat di pinggangnya, senter kecil ia simpan dalam saku, dan sebuah kantong berisi perbekalan menggantung di punggungnya. Tak ada warga yang berani menemaninya kali ini. Teror harimau gaib telah mengakar di hati mereka, membuat mereka enggan kembali ke hutan yang dianggap terkutuk itu. Bahkan Pak Karim yang paling berpengalaman pun menolak ikut. Kau melawan sesuatu yang bukan untuk dilawan, nak, katanya dengan wajah muram sebelum meninggalkan Rudy sendirian. Namun, bagi Rudy, ketakutan bukan lagi hal yang penting. Ia melangkah masuk ke dalam hutan dengan hati berdebar, mengikuti jejak yang mereka temukan kemarin. Semakin dalam ia berjalan, suasana semakin mencekam. Burung-burung enggan berkicau, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah-olah alam sendiri tidak menginginkan kehadirannya. Di tengah perjalanan, Rudy menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti. Sebuah pohon besar dengan bekas cakaran baru, lebih dalam dan lebih besar dari yang mereka lihat sebelumnya. Di bawahnya, ada bercak darah yang mulai mengering. Rudy menelan ludah, mencoba menenangkan pikirannya. Apakah ini darah ayahnya, atau sesuatu yang lain? Ia berlutut dan menyentuh tanah. Masih lembab. Kejadian ini belum lama terjadi. Ketika ia hendak bangkit, suara gemerisik terdengar dari balik semak-semak. Jantungnya berdetak liar. Dengan napas tertahan, ia perlahan menarik parang dari sarungnya, bersiap menghadapi apapun yang muncul. Semak-semak itu bergetar semakin keras, seakan sesuatu yang besar sedang mengendap di baliknya. Lalu, tanpa peringatan, sepasang mata kuning menyala di kegelapan. Harimau. Rudy membeku. Tubuh besar itu keluar dari balik semak, lorengnya berpadu dengan bayangan hutan yang gelap. Ia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terpancar dari makhluk itu. Namun, ada sesuatu yang aneh, harimau itu tidak langsung menerkam. Ia hanya berdiri diam, menatap Rudy seakan mengamati. Seakan memberi peringatan. Napas Rudy memburu. Ia tahu, dalam hitungan detik, segala sesuatu bisa berubah. Apakah ini harimau yang menyerang ayahnya? Ataukah ada sesuatu yang lebih mengerikan yang mengintai di kegelapan? Rudy berdiri membeku, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Harimau di depannya tidak bergerak, hanya menatap dengan mata kuningnya yang berkilat dalam kegelapan. Napas hewan itu berat, terdengar seperti gemuruh dari dalam dada yang dalam. Jarak mereka hanya beberapa langkah, jika harimau itu menginginkannya, satu loncatan cukup untuk merobohkan tubuhnya dalam sekejap. Namun, anehnya, harimau itu tidak menerkam. Tangan Rudy yang menggenggam parang mulai gemetar. Ia mencoba menarik napas panjang, menenangkan dirinya, tetapi rasa takut sudah menguasai tubuhnya. Harimau itu menundukkan kepala sedikit, mengendus udara, seolah mengenali sesuatu dari dirinya. Saat itulah, Rudy melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Di sisi tubuh harimau itu, ada bekas luka panjang yang masih basah, mengeluarkan darah segar yang menetes ke tanah. Luka itu, seperti bekas sabetan sabit. Bapak, gumamnya lirih. Seketika itu juga, ia sadar. Ayahnya pasti sempat melawan. Luka di tubuh harimau ini adalah bukti bahwa perlawanan itu terjadi. Tapi jika harimau ini terluka, di mana ayahnya sekarang? Apakah masih hidup, atau tidak? Ia tidak boleh berpikir seperti itu. Rudy menelan ludah dan menguatkan hatinya. Ia harus menemukan jawabannya. Harimau itu menggeram pelan, lalu berbalik, melangkah perlahan ke dalam kegelapan hutan. Namun, sebelum benar-benar menghilang, ia berhenti sejenak dan menoleh ke arah Rudy, seakan memberi isyarat. Rudy mengerutkan dahi. Apakah harimau itu memintanya untuk mengikuti? Ini gila, ini berbahaya. Tapi entah kenapa, nalurinya mengatakan bahwa inilah satu-satunya petunjuk yang ia miliki. Dengan hati-hati, Rudy melangkah mengikuti binatang itu. Setiap langkahnya terasa berat, seakan ada sesuatu di dalam hutan ini yang semakin menekan jiwanya. Suasana di sekelilingnya semakin gelap meski hari belum malam. Pepohonan seolah membentuk dinding yang tinggi,
mengurungnya dalam dunia lain yang penuh misteri. Hanya suara langkah kakinya dan nafas harimau itu yang terdengar. Lalu, mereka sampai di sebuah tanah lapang kecil, dikelilingi akar-akar pohon besar yang menjalar seperti tangan raksasa. Di tengahnya, ada sesuatu yang membuat Rudy terhuyung ke belakang. Di sana, di antara dedaunan dan tanah yang basah, tergeletak tubuh seorang pria. Tubuh itu diam, kotor, dengan pakaian compang camping. Namun, bahkan dalam kondisi seperti itu, Rudy bisa mengenali sosok tersebut. "Bapak!" teriaknya, berlari ke depan, lututnya nyaris lemas saat menyentuh tubuh itu. Pak Rahman masih bernapas. Napasnya lemah, tubuhnya penuh luka cakaran dan lebam, tapi ia masih hidup. Air mata Rudy mengalir deras saat ia mengguncang tubuh ayahnya dengan hati-hati. "Bapak, bangun. Ini aku, Rudy." Pak Rahman mengerang pelan, kelopak matanya bergetar sebelum akhirnya terbuka sedikit. Bibirnya pecah-pecah, suaranya nyaris tak terdengar. "Rudy," bisiknya lemah. Namun, sebelum Rudy bisa berkata apa-apa, harimau yang tadi membawanya ke sini tiba-tiba mengangkat kepalanya, menggeram tajam ke arah semak-semak di belakang mereka. Rudy merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu di dalam kegelapan. Sesuatu yang lebih berbahaya, dan mereka belum benar-benar selamat. Rudy merasakan jantungnya berdetak liar saat mendengar geraman tajam harimau di sampingnya. Tubuhnya menegang, tangannya refleks menggenggam erat parang di pinggangnya. Dari balik semak-semak, terdengar suara gemerisik yang semakin mendekat. Pak Rahman, yang masih terbaring lemah, mencoba mengangkat kepalanya, tapi napasnya masih terlalu berat. "Rudy, pergi," bisiknya nyaris tak terdengar. Namun, Rudy tidak mungkin meninggalkan ayahnya dalam kondisi seperti ini. Dengan napas tertahan, ia menatap ke arah semak-semak yang bergerak semakin liar. Sesuatu sedang mengintai mereka dari balik bayangan. Harimau di sampingnya semakin menegangkan otot, cakarnya mencengkeram tanah, siap untuk menyerang. Lalu, sesuatu muncul dari kegelapan. Sesosok bayangan besar dengan mata merah berkilat berdiri di antara pepohonan. Bentuknya samar, tetapi tubuhnya tinggi, hampir 2 kali lipat manusia biasa. Rudy tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, hanya sosok hitam dengan aura mengancam yang membuat udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Pak Rahman gemetar, tangannya mencengkeram lengan Rudy dengan sisa kekuatannya. "Dia, penjaga," suaranya bergetar, matanya penuh ketakutan. Harimau itu menggeram lebih keras, matanya menatap sosok itu dengan penuh kewaspadaan. Rudy bisa merasakan bahwa makhluk ini bukan sekadar binatang buas atau manusia biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih kuat di balik sosok itu. Tubuhnya bergetar, tapi ia menolak untuk mundur. Jika makhluk ini adalah alasan ayahnya terluka, maka ia harus menghadapinya. Makhluk itu melangkah maju, dan saat ia bergerak, ranting-ranting di sekitarnya seperti layu dan mengering dalam sekejap. Suara napasnya berat dan dalam, menggema di seluruh hutan. Rudy menelan ludah, mencoba berpikir jernih. Harimau di sampingnya kini berdiri dengan posisi menyerang, seolah siap melindungi mereka. Tiba-tiba, makhluk itu berhenti. Ia menatap Rudy, lalu ke arah Pak Rahman yang terluka parah. Dalam hitungan detik, ia mengangkat satu tangannya yang hitam pekat, dan angin dingin langsung berhembus ke arah mereka. Rudy merasakan tubuhnya kaku, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menekannya. Harimau itu melompat ke depan, mengeluarkan auman keras yang mengguncang udara. Suara auman itu menggema ke seluruh penjuru hutan, membuat makhluk itu mundur beberapa langkah. Rudy merasa cengkeraman tak terlihat itu perlahan mengendur. Melihat kesempatan itu, ia segera meraih tubuh ayahnya dan mencoba mengangkatnya. "Kita harus pergi dari sini," serunya, meski tubuhnya gemetar ketakutan. Makhluk itu mengeluarkan suara geraman panjang sebelum akhirnya mundur perlahan ke dalam bayangan, seolah keberadaan harimau itu cukup untuk menghalaunya. Namun, sebelum benar-benar menghilang, ia menatap Rudy dengan tajam, seakan memberi peringatan. Lalu, dalam sekejap, ia lenyap ke dalam kegelapan hutan. Keheningan yang mencekam menyelimuti mereka. Harimau itu menoleh ke arah Rudy dan Pak Rahman seolah memastikan keadaan mereka, sebelum akhirnya berbalik dan berjalan pergi ke dalam kegelapan. Rudy masih berdiri tertegun, pikirannya kacau. Apa yang baru saja ia hadapi? Apakah benar makhluk itu adalah penjaga hutan yang dibicarakan warga? Satu hal yang pasti, ayahnya telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat, dan itu hampir merenggut nyawanya. Dengan tubuh gemetar,
Rudy menggendong ayahnya dan mulai berjalan keluar dari hutan. Langkahnya terlatih, tetapi ia tidak peduli. Ia harus membawa Pak Rahman pulang, sebelum kegelapan kembali menelan mereka. Rudy berjalan terseok-seok di tengah kegelapan hutan, menggendong tubuh ayahnya yang lemah. Napasnya tersengal, otot-ototnya berteriak kesakitan, tetapi ia tak peduli. Satu-satunya yang ada di pikirannya hanyalah keluar dari hutan ini, sebelum sesuatu yang lebih buruk datang. Harimau yang tadi melindungi mereka telah pergi, dan kini hanya suara dedaunan bergesekan yang menemani langkahnya. Pak Rahman mengerang pelan, tubuhnya menggigil meski udara terasa panas dan lembab. "Rudy, jangan berhenti," suaranya lemah, tetapi penuh ketakutan. Rudy menggenggam erat tubuh ayahnya. "Kita akan pulang, Pak. Bertahanlah," ujarnya, meski dirinya sendiri tak yakin berapa jauh lagi mereka harus berjalan. Semakin dalam mereka melangkah, suasana hutan terasa semakin berat. Bayangan pepohonan yang menjulang tinggi seakan menekan mereka dari segala arah. Rudy mulai merasa ada sesuatu yang mengawasi dari kejauhan. Bukan harimau, bukan makhluk yang tadi, tetapi sesuatu yang tak terlihat, hanya bisa dirasakan kehadirannya. Napasnya semakin memburu. Lalu, tanpa peringatan, angin dingin berhembus dari arah belakang, membisikkan suara-suara aneh yang tak bisa dimengerti. Rudy merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh sekilas dan jantungnya nyaris berhenti berdetak. Di antara pepohonan, samar-samar ia melihat bayangan hitam tinggi yang tadi mereka temui, berdiri diam, mengawasi dengan mata merahnya yang berkilat. Tidak sekarang, Rudy menggigit bibirnya, menahan rasa takut yang hampir melumpuhkannya. Ia mempercepat langkahnya, memaksa tubuhnya untuk terus bergerak meski kakinya terasa seperti timah. Bayangan itu tak bergerak, hanya berdiri di sana, tetapi rasa teror yang ditimbulkannya cukup untuk membuat Rudy hampir kehilangan akal. Akhirnya, setelah entah berapa lama berjalan, ia melihat cahaya redup dari kejauhan. Itu pasti desa, hatinya melonjak, tetapi ia tahu ia tak boleh lengah. Ia terus berjalan secepat mungkin, sampai akhirnya ia keluar dari hutan, dan langsung disambut oleh beberapa warga yang sejak tadi menunggunya. "Rudy, Pak Rahman!" teriak salah satu warga, berlari ke arah mereka. Bu Siti yang berdiri di tengah kerumunan langsung menjerit histeris melihat suaminya dalam keadaan mengenaskan. Rudy jatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat, tetapi hatinya lega. Mereka selamat, mereka berhasil keluar dari neraka itu. Namun, sebelum ia benar-benar merasa aman, Rudy menoleh sekali lagi ke arah hutan. Di sana, di antara pepohonan yang gelap, ia masih bisa melihat bayangan tinggi itu berdiri, memperhatikan mereka. Perlahan, mata merahnya meredup, lalu menghilang bersama kegelapan. Seolah memberikan peringatan bahwa ini belum berakhir. Bahwa hutan itu masih menyimpan sesuatu yang tak boleh diganggu. Pak Rahman terbaring lemah di dalam rumahnya, tubuhnya masih dipenuhi luka dan demam tinggi. Beberapa warga membantu merawatnya, sementara Bu Siti tak berhenti menangis di sampingnya. Rudy duduk di sudut ruangan, matanya kosong menatap lantai. Tubuhnya masih terasa lelah, tetapi pikirannya tak bisa diam. Bayangan sosok hitam dengan mata merah itu terus menghantui benaknya. Malam mulai larut, desa yang biasanya ramai kini terasa sunyi. Sejak kejadian itu, warga tak berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Mereka percaya bahwa sesuatu telah terusik di dalam hutan, dan kini mereka hanya bisa berharap agar keberadaan itu tidak mengganggu desa. Namun, Rudy tahu, ini belum selesai. Ada sesuatu yang masih mengintainya. Saat ia hendak memejamkan mata, suara lirih membuatnya tersentak. Jangan ke hutan," Pak Rahman mengigau dengan suara gemetar. Rudy segera mendekat, menggenggam tangan ayahnya. Bapak dengar aku," tanyanya panik. Namun, yang keluar dari mulut Pak Rahman hanyalah gumaman tak jelas, seolah ia masih terperangkap dalam mimpi buruk. Lalu, tiba-tiba, tubuhnya menegang. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit dengan ketakutan yang luar biasa. Dia akan datang, dia belum selesai, suaranya serak, napasnya memburu. Rudy merasakan bulu kuduknya berdiri. "Siapa, Pak? Siapa yang akan datang?" tanyanya cemas. Pak Rahman menoleh perlahan ke arahnya, matanya penuh ketakutan. "Penjaga, dia tidak akan berhenti sampai yang diambil kembali." Rudy menelan ludah. Kata-kata itu menusuknya dalam-dalam. Apa maksud ayahnya? Apa yang diambil dari hutan? Namun, sebelum ia bisa bertanya lebih jauh,
Pak Rahman kembali terkulai lemas, napasnya kembali berat. Bu Siti menangis lebih keras, sementara warga yang ada di sana hanya bisa saling bertukar pandang, wajah mereka dipenuhi kecemasan. Di luar rumah, angin bertiup kencang, membawa suara-suara aneh dari arah hutan. Rudy berjalan ke jendela dan menatap ke kejauhan. Dalam gelapnya malam, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pepohonan. Bukan harimau, bukan hewan liar, tetapi sesuatu yang lebih tua, lebih besar, dan lebih berbahaya. Hatinya berdegup kencang. Ia tahu, ini belum berakhir. Hutan itu belum selesai dengannya. Dan kali ini, ia tak yakin bisa menghindari apa yang akan terjadi. Hari demi hari berlalu, dan meskipun Pak Rahman semakin membaik, cemas dan ketakutan yang menghantui desa tak kunjung hilang. Warga tetap tinggal di rumah mereka, terkunci rapat di malam hari, tak berani keluar meski untuk sekadar mencari kayu bakar. Rudy merasa semakin terasing di antara mereka. Suara bisikan ayahnya yang terngiang dalam ingatan, penjaga, dia tidak akan berhenti sampai yang diambil kembali, terus mengusik pikirannya. Rudy tak bisa tinggal diam. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar harimau atau makhluk hutan yang telah mereka lihat. Sesuatu yang tampaknya telah mengawasi mereka sejak lama. Sebuah entitas yang seolah dijaga oleh hutan itu sendiri, dan kini, ia merasa sudah waktunya untuk menghadapi semuanya. Dengan tekad bulat, Rudy memutuskan untuk kembali ke hutan, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus ia lakukan untuk mengakhiri teror ini. Pagi itu, ia berdiri di ambang pintu rumahnya, memandang hutan yang gelap dan lebat di kejauhan. "Kau akan kembali hidup, Bapak," bisiknya, meskipun hatinya penuh dengan keraguan. Bu Siti yang melihat dari balik jendela hanya bisa menangis, tahu betul bahwa ia tidak bisa menghentikan langkah anaknya yang sudah terlanjur dituntun oleh takdir. Rudy mengangguk pelan, berjanji untuk kembali. Dengan parang di tangan dan sebuah kantong kecil berisi bekal, Rudy melangkah ke dalam hutan. Kali ini, ia tak lagi merasa cemas hanya karena harimau. Semua rasa takut telah bergeser menjadi tekad. Ia harus menemukan penjaga yang telah mengintai mereka, memahami apa yang sebetulnya terjadi, dan mengakhiri semuanya. Di dalam hutan, keheningan kembali menyelimuti. Tak ada suara binatang, hanya desiran angin yang berhembus lewat sela-sela dedaunan. Rudy melangkah lebih dalam, mengikuti jejak yang ia rasakan semakin lama semakin misterius. Ada sesuatu di sini, sesuatu yang mengikutinya, yang tahu kehadirannya, dan yang menunggu untuk bertemu dengannya. Tiba-tiba, angin kembali berubah. Dedaunan bergetar, dan sebuah suara berat bergema dari dalam kegelapan, serasa berasal dari setiap sudut hutan. "Kau kembali, anak manusia," suara itu terdengar mengerikan, seperti seruan dari jauh, tetapi Rudy tahu itu ditujukan padanya. Dengan berani, ia melangkah maju, memanggil makhluk itu. "Aku datang untuk mengakhiri ini. Aku datang untuk mengembalikan yang kau ambil." Dan di balik bayangan pohon besar, sosok itu muncul. Bukan hanya satu, tetapi puluhan mata merah yang mengintai dari berbagai penjuru, memandangnya dengan dingin. "Apa yang kau cari, anak manusia?" Suara itu bergema lagi, kali ini terasa seperti suara hutan itu sendiri. Rudy berdiri tegak, memandang ke depan. "Aku akan mengembalikan semuanya. Aku akan membawa keseimbangan kembali." Makhluk itu tertawa, suaranya menggema seperti gemuruh petir. "Seimbang, keseimbangan hanya tercipta dari pengorbanan, anak manusia. Jika kau ingin menghentikan kami, kau harus memberi lebih dari sekadar niat. Apa yang telah kau ambil, itulah yang harus kau beri kembali." Rudy menggenggam parang dengan erat, tubuhnya gemetar namun hatinya teguh. "Aku bersedia," katanya dengan suara lantang. Makhluk itu berhenti tertawa, sejenak sunyi. Lalu, dengan gerakan lambat, ia maju ke hadapan Rudy. Mata merahnya bersinar tajam. "Maka, terimalah harga yang harus dibayar."